Semakin banyak uang kita yang tersimpan di bank, maka akan semakin besar hasrat kita untuk menggunakannya. Seperti tetangga yang membuka usaha baru, atau teman lama yang sukses dalam memilih saham. Bagi kita, alangkah baiknya untuk memanfaatkannya. Daripada uangnya menganggur, tidak menghasilkan apa-apa. Dan terkena inflasi, nggak ada salahnya dong kalau kita coba. Dengan keuntungan yang menggiurkan, membuatnya menjadi logis dengan alasan apapun. Sampai pada akhirnya, semuanya tidak berjalan sesuai seperti yang diharapkan. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Menurut Philip Isor, kita harus selalu fokus melihat bagaimana keuntungan itu dihasilkan. Yang pertama, keuntungan dari perbaikan ekonomi pasca krisis. Yang kedua, keuntungan dari regulasi pemerintah. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang diuntungkan. Ketiga, keuntungan dari perusahaan yang tiap tahun labanya selalu naik, yaitu adalah perusahaan-perusahaan wonderful company. Jadi sifatnya ada keuntungan yang hanya sementara, dan ada juga keuntungan yang bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Pertanyaannya, apakah akan selalu ada peluang? Untungnya ada. Waktu telah menunjukkan kepada kita, dari krisis tahun 1929 sampai saat terjadinya krisis pandemi COVID. Saat semuanya mulai berakhir, maka roda ekonomi mulai kembali pulih. Philip menekankan agar investor selalu berhati-hati pada setiap perubahan. Yang dulunya merupakan perusahaan yang terdepan dan sangat kompetitif, yang harga sahamnya waktu pembalikan krisis naik signifikan, bisa jadi malah perusahaan yang buruk di masa yang akan datang. Banyak faktor, perubahan manajemen yang suka mengambil uang perusahaan untuk diri mereka sendiri, pergantian mesin, atau alat-alat produksi tanpa disertai penelitian terlebih dahulu. Sehingga biaya operasional membengkak. Bagi Philip, manajemen yang baik adalah mempertahankan standar tinggi efisiensi dalam menangani operasi dari hari ke hari dan fokus menjaga agar tidak terjadi masalah operasional di masa depan. Karena alangkah baiknya perusahaan yang sudah bagus membeli sebidang tanah itu lebih bermanfaat bagi investor atau membeli kembali saham buat menambah nilai pemegang saham. Philip menganjurkan untuk selalu belajar agar mempertajam wawasan buat menentukan perusahaan yang dalam beberapa tahun ke depan bisa meningkatkan penjualan dan keuntungan jauh lebih besar daripada keseluruhan industri. Dan ketika telah menemukannya, tugas selanjutnya adalah mempertahankannya dalam waktu yang sangat lama. Dalam pemilihannya tidak harus perusahaan baru atau perusahaan yang kecil, tapi yang paling penting adalah manajemen yang bisa diandalkan.